Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nova Satriana Azra dengan NPM 2217051. Nah, di sini saya akan mempresentasikan teori komputasi bahasa dan otomata. Teori otomata adalah cabang ilmu matematika yang mempelajari mesin abstrak yang disebut otomata yang digunakan untuk mengenali suatu bahasa formal. Otomata itu sendiri terdiri dari jumlah state atau keadaan maupun kedudukan dan transisi antara states tersebut. Lalu bahasa formal itu sendiri adalah sekumpulan untaian atau string atau urutan simbol dari alfabet yang diterima atau dihasilkan oleh mesin otomata. Sebuah bahasa dikatakan sebagai bahasa formal jika dan hanya jika finite state mesin memahaminya. Bahasa dikatakan tidak formal apabila tidak dapat dipahami oleh finite state machine atau FSM dan membutuhkan memori. Lalu untaian atau string itu sendiri merupakan rangkaian dari simbol atau untaian kosong yang diambil dari suatu alfabet tertentu. Contoh, jika kita memiliki alfabet 01, maka contoh untaian yang dapat dibuat adalah 0101, 0110, 101 dan seterusnya. Lalu alfabet itu sendiri sekumpulan simbol. Seperti contohnya 01 plus min bintang slash A B C D sampai Z dan lain-lain. Lalu simbol. Simbol adalah elemen dasar yang membentuk untaian. Contoh, jika kita memiliki alfabet 01, maka 0 dan 1 adalah simbol dari alfabet tersebut. Ini merupakan Chomsky hierarchy, yang dimana dari bagian bawah di gambar itu menjelaskan bahwa dari yang paling reguler dari paling bawah maka ke atas hingga paling atas yaitu recursively enumerable. Dan di sini ada memiliki dalam Chomsky hierarchy dalam string itu dibagi menjadi tiga tipe 0, tipe 1 sampai tipe 3. Lalu operasi bahasa formal. Ekspresi reguler adalah ekspresi yang dibentuk dengan mengambil string dan menggabungkannya dengan sekumpulan operator, yaitu concatenation, union, intersection, clean, complement. Concatenation atau penggabungan, jika L1 dan L2 adalah bahasa, maka gabungan kedua bahasa tersebut adalah L. Bahasa tersebut adalah L1 kali L2 adalah himpunan semua string berbentuk X1 dan X2 dengan X1 merupakan bagian dari L1 dan X2 merupakan bagian dari L2. Teorema. Teoremanya jika L1 dan L2 adalah bahasa reguler, maka bahasa baru L sama dengan L1 gabungan L2 adalah bahasa reguler. Untuk membuktikannya, karena L1 reguler ada DFA M1 dengan menentukan bahasanya, karena L2 reguler ada DFA M2 yang menentukan bahasanya. Berikut struktur mesin M yang dapat menentukan ini. Yang dimana dia menggambarkan ada lingkaran yang dari L1 masuk ke L2 sehingga dan menemui final state. Lalu union atau persatuan. Teoremanya adalah jika L1 dan L2 merupakan bahasa reguler, maka bahasa baru L sama dengan L1 gabungan L2 adalah bahasa reguler. Pembuktian karena L1 itu reguler dan ada DFA M1 yang menentukan bahasanya. Lalu karena L2-nya reguler, ada DFA M2 yang menentukan bahasanya. Berikut struktur mesin M yang dapat menentukan L sama dengan L1 gabungan L2. Nah, di sini yang dimana dari first state ya, awal state-nya lalu dipecah bagi dua, namun dia dalam ini namun tetap dalam satu.
meskipun dia sedikit berbeda dari yang pertama. Lalu intersection, persimpangan. Jika L1 dan L2 merupakan bahasa reguler, maka bahasa baru L sama dengan L1 irisan L2 adalah bahasa reguler. Yang dimana berdasarkan hukum De Morgan, L sama dengan L1 irisan L2 sama dengan L1 gabungan L2. Berdasarkan dua teorema sebelumnya, bahasa ini teratur. Karena L beraturan, maka L komplement sama dengan L juga beraturan. Lalu ada clean-nya. Jika L adalah sebuah bahasa, maka bahasa L adalah bahasa dari semua string yang dapat ditulis sebagai rangkaian 0, atau lebih string yang diambil dari L. Jika L adalah bahasa reguler, maka L bintang juga reguler. Bukti, jika L beraturan, ada DFAM yang menentukan L. Berikut adalah mesin yang memutuskan L komplement. Baiklah, segitu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.